host akan menonaktifkan seluruh mikrofon partisipan selama webinar berlangsung. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Septianti, mahasiswi dari Program Manajemen Divisi Kamar STPNHI Bandung, yang akan menemani peserta semua hingga penghujung acara nanti. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon para partisipan untuk berdiri. Suaranya tidak terdengar. Sebelum share screen-nya, di sound-nya diklik dulu sebelah kiri. Tutup dulu share screen-nya. Baik, terima kasih. Untuk hadirin dipersilakan duduk kembali. Kembali lagi bersama saya untuk topik pada pagi hari ini, yaitu mengenai pendidikan anti korupsi dan integritas yang berisi penanaman nilai dan penguatan diri untuk menghadapi sikap koruptif dalam diri individu. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya telah ditemani rekan saya yaitu Hernita Ulfa Yunianti. Selamat pagi Hernita. Selamat pagi Sri. Ya. Baik, terlebih dahulu saya akan membacakan CV singkat dari Hernita Ulfa Yunianti.
Hernita Ulfa Yunianti atau yang sering kita panggil Nita. Dia pernah bersekolah pada tahun 2010 hingga 2013 di SMP 39 Bandung. Setelah lulus SMP, dia melanjutkan sekolah keperawatan di SMK Madani Bandung. Setelah lulus SMK keperawatan, dia menjadi staf administrasi di CV Hayo Jaya hingga 2017 dan melanjutkan di staf administrasi Atom Fotografi. Dan yang terakhir, dia menjadi staf di administrasi Formula Tires pada tahun 2020. Nah, itu CV singkat dari Hernita Ulfa Yunianti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan alihkan acara kepada Saudari Hernita. Kepada Saudari Hernita, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Sri telah memberi saya kesempatan pada kali ini. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, saya Hernita selaku moderator pada webinar sesi ke-1 ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita yang terhormat Bapak Dr. Cim M, selaku dosen mata kuliah di STPNI Bandung. Berikut saya bacakan profil narasumber kita. Beliau bernama Bapak Cecep Bujur Rahman sebagai penyuluh anti korupsi muda dengan nomor registrasi PAK 915 100 2020 pada tanggal 30 Desember 2020. Beliau provisor pada tahun 2008 hingga Maret 2015. Dilanjut lagi bekerja di STPNI Bandung sebagai dosen pada tahun 2015 hingga sekarang. Lulus pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan jurusan Manajemen Tata Boga, lulus pada bulan September 1998. Beliau melanjutkan kembali pendidikannya di Universitas Pajajaran, mengambil S1 dengan jurusan jurnalis, lulus pada bulan Oktober 2005. Beliau juga melanjutkan kembali pendidikannya S2 di Universitas Telkom dengan jurusan Manajemen Bisnis, lulus di bulan Maret 2007. Beliau juga mendapatkan gelar dokter di Universitas Pajajaran dengan lulusan pada bulan Oktober 2014 dengan jurusan Tourism Culture Study. Bapak Cecep juga sempat mengikuti beberapa kompetisi antara lainnya Culture Study, Culture Tourism, Tourism Crisis Management, Strategi Management, dan Tourism HRM Assessor. Tanpa perlu lama lagi, kita akan langsung saja masuk kepada inti acara hari ini, yaitu webinar Korupsi dan Integritas yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep Bujur Rahman. Kepada Bapak Cecep Bujur Rahman, dipersilakan memaparkan materinya. Baik, terima kasih Saudari Moderator atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Baik, saya akan share screen tentang materi saya. Jadi saya akan membawakan materi di pendidikan anti korupsi seri pertama ini adalah berjudul Korupsi dan Integritas ya. Kenapa materi ini diberikan di awal? Karena memang kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan korupsi ya. Dan kemudian apa itu integritas. Jadi memang antara korupsi dan integritas itu saling bertolak belakang ya. Jadi orang yang melakukan korupsi biasanya memang tidak mempunyai integritas ya. Dan insya Allah orang yang punya integritas dia tidak akan melakukan korupsi. Nah, kita akan mulai dengan pembukaan. Pembukaannya akan saya bacakan safety briefing ya. Kemudian ada video tentang pengertian korupsi. Kemudian saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana kita bisa menjadi seorang yang anti korupsi. Kemudian karena ini agak cukup panjang dan saya khawatir waktunya tidak mencukupi, sehingga kita langsung diskusi dulu untuk yang
bagian pertama tentang korupsinya. Kemudian baru apabila memang masih ada waktu kita lanjutkan dengan bagian integritas, di mana saya akan memutarkan video tentang nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Dan setelah paparan, kita akan diskusi yang kedua dan terakhir penutup. Nah, baik, safety briefing. Jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Kemudian disarankan untuk mengecek audio sebelum acara pendidikan anti korupsi ini dimulai. Pastikan suara terdengar jelas dan jernih tanpa ada feedback atau gema. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi Anda. Untuk keamanan data pribadi bisa dilihat di website liputan6.com. Kemudian jika mengikuti kegiatan ini secara berkelompok dalam satu ruangan, mohon menjaga jarak aman sesuai protokol keamanan kesehatan pandemi COVID-19 yang distandarkan oleh pemerintah. Untuk protokol keamanan kesehatan pandemi COVID-19 ini bisa dilihat di websitenya Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir, jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran saat kegiatan ini berlangsung, harap tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk petunjuk keselamatannya bisa dilihat di websitenya BNPB. Baik, itu safety briefing. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan mengenai safety briefing ini? Silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Pertama adalah video dulu. Apakah ada suaranya? Karena tadi saya lupa mencentang soundnya kayaknya. Saya stop share screen dulu ya. Saya lupa Bentar ya, ini share komputer sound. Corruptio, corruptus, corrumper, corrupti, corruption, korupsi memiliki pengertian secara harafiah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan kesucian. Bangga, apa iya kita benar-benar jauh dari sifat koruptif? Jangan-jangan masih ada bibit korupsi pada diri kita. Mari kita tinjau secara jujur dan objektif. Misalnya plagiat. Kenapa sih kita melakukan plagiat? Karena tidak siap, tidak mampu, tapi tetap ingin menuai hasil maksimal dan akhirnya memilih jalan pintas. Mengakui hasil karya orang lain yang bukan menjadi hak kita. Itu korupsi bukan ya? Dan faktanya, hal ini berlangsung terus-menerus sepanjang proses pendidikan, sampai akhirnya menjadi kebiasaan yang mendarah daging, dan terbawa sampai ke dunia kerja. Bayangkan seorang pejabat yang meraih karirnya dengan mental koruptif. Setiap kebijakan, keputusan dan anggaran akan dikelola untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan publik. Praktik tender tidak fair, peradilan yang berat sebelah, jalanan rusak, banjir, macet, sekolah mahal, kesehatan mahal, dan masih banyak lagi dampak buruknya. Pikirkan setiap tindakan yang akan kita ambil. Jangan-jangan selama ini kita berkontribusi terhadap korupsi. Sejarah membuktikan eksistensi korupsi telah bergerak lintas zaman. Dari zaman manusia masih berkuda, sampai dengan manusia sudah bisa mendarat di bulan, korupsi masih terus merajalela. Masih terus mau korupsi? Rela Indonesia terjajah korupsi? Baik, itu video tentang pengertian korupsi ya. Jadi sudah disampaikan tadi di video apa yang dimaksud dengan korupsi ya. Jadi apa itu korupsi? Nah, korupsi sendiri tadi ada disebutkan juga bahasa Latinnya dari corrumpiere yang sama dengan atau artinya adalah busuk ya. Jadi korupsi mengandung arti yang memang tidak baik ya. Kemudian bisa disebut juga itu merupakan perilaku pejabat publik, baik itu politikus maupun pegawai negeri
yang memperkaya diri atau orang lain secara tidak wajar dan tidak sah, kan? Yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka, ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu, ya. Tapi sebenarnya tidak hanya misalnya pegawai negeri, di swasta pun bisa terjadi korupsi, ya. Jadi memang korupsi itu sekarang sudah merambah kemana-mana sebenarnya. Kalau dulu mungkin di zaman Orde Baru lebih banyak terpusat, ya, karena pada saat itu pemerintahan sentralisasi, ya. Jadi banyak memang uang itu beredar di pusat, di Jakarta. Tapi sekarang ketika sudah eranya desentralisasi, di mana pemerintah daerah mengatur sendiri keuangan daerahnya, sehingga akhirnya korupsi itu memang banyak terjadi di mana-mana di Indonesia. Nah, bagaimana konsep korupsi yang umumnya berkembang saat ini? Kita bisa lihat dari beberapa pengertian, saya urutkan berdasarkan urutan tahun, ya. Dari 2015 dulu, dari ADB, Asian Development Bank, Abidin dan Siswadi mengatakan konsep korupsi adalah perilaku sebagian pegawai sektor publik dan swasta yang sifatnya menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri. Kemudian dari Bank Dunia, World Bank tahun 2000 mengatakan corruption is the abuse of public power for private gain. Jadi bagaimana penyalahgunaan wewenang kekuasaan untuk memperkaya diri. Dan terakhir tahun 73, jadi sudah lama juga, di zaman Orde Baru juga sudah ada pengertian korupsi dari Subekti dan Citros Sudibyo mengatakan korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Ini di dalam korupsi dalam kamus hukum, ya. Tapi apakah terkait hanya keuangan negara, nanti kita lihat, ya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, ya. Di mana di dalamnya bisa juga perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain, ya. Termasuk keuntungan misalnya kelompok seperti itu, ya. Jadi intinya ada keuangan negara yang diambil, ya. Nah, kemudian umumnya konsep korupsi yang berkembang saat ini juga memang apabila kita melihat dari yang dikemukakan oleh Abidin dan Siswadi pada tahun 2015, ada 5 komponen, ya, yang merupakan indikator dalam memahami sebuah korupsi. Jadi apabila kita melihat apakah ini korupsi, ada 5 komponennya. Yang pertama adalah adanya perilaku yang melakukan perbuatan tersebut, ya. Jadi ada perilaku memperkaya diri seperti itu. Kemudian adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Jadi memang orang yang melakukan perilaku tersebut memang mempunyai kekuasaan, ya. Karena biasanya kalau bawahan ya jarang korupsi. Karena memang dia tidak punya kekuasaan, kecenderungan seperti itu. Kemudian adanya usaha ataupun perbuatan atau perilaku tadi yang memang tujuannya untuk membuat untung pribadinya atau memperkaya diri ataupun kelompoknya, ya. Yang ketiga itu yang keempat, kemudian memang perbuatan tersebut melanggar hukum, melanggar norma, dan tidak sesuai dengan moral. Dan yang terakhir, biasanya memang korupsi yang dilakukan itu berada di lembaga pemerintahan dan atau korporasi swasta, ya. Jadi bisa di pemerintahan, bisa juga di swasta, ya. Jadi memang ini ada 5 komponen. Jadi ada perilaku, ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, ada keuntungan pribadi atau kelompok yang didapatkan, kemudian melanggar hukum, norma dan moral, serta biasanya dilakukan di lembaga pemerintahan atau korporasi swasta, ya. Jadi memang kalau di lembaga-lembaga non-profit organization, ya, NGO, itu jarang, ya. Atau mungkin hampir tidak pernah, karena mereka memang kecenderungan justru mendapatkan bantuan, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, ya, apakah korupsi hanya dilakukan oleh pejabat publik? Bagaimana dengan karyawan swasta, dengan guru, dengan pegawai negeri tapi bukan pejabat, dengan dosen seperti saya, ya, dengan mahasiswa seperti kalian? Nah, apakah korupsi juga dilakukan oleh mereka-mereka itu, ya, atau kita? Nah, jadi memang ada perilaku koruptif namanya, ya. Jadi mari kita melihat perspektif yang berbeda dari konsep korupsi. Jadi ada konsep korupsi, ada juga konsep perilaku koruptif. Nah, kita lihat, ya. Jadi korupsi pada dasarnya merupakan perilaku menyimpang, ya, di mana
Di situ berarti ada kata perilaku ya. Nah, perilaku yang menyimpang berlawanan baik secara hukum tadi ya, norma maupun moral. Tadi sudah disebutkan juga memang bahwa berarti ada salah satu hal dari manusia dari perilakunya yang memang tidak sesuai, jadi perilaku menyimpang. Kemudian korupsi pada dasarnya merupakan situasi menyimpang, jadi bukan hanya perilaku tapi situasinya pun menyimpang ya. Jadi menurut beberapa ahli memang korupsi itu mengacu pada bentuk situasi ya. Jadi adanya situasi ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakjujuran ya. Di bagaimana orang yang diamanahi kemudian mempunyai kekuasaan atau kewenangan itu tidak jujur ya. Jadi ada perilaku dan situasi menyimpang dalam konsep korupsi ya. Nah, perilaku dan situasi menyimpang seperti apa ya? Jadi kalau menurut Truth tahun 2000, korupsi itu identik dengan keserakahan ya. Jadi orang yang korupsi bukannya dia tidak mampu atau misalnya butuh ya, tapi karena ingin ya. Jadi kalau kita lihat kan banyak pejabat yang korupsi, apakah mereka miskin atau misalnya tidak bisa makan atau tidak bisa menyekolahkan anaknya, jauh dari itu kan. Justru mereka itu sudah kaya, tapi ingin menambah kekayaannya itu karena apa? Karena serakah itu ya. Jadi situasi maupun perilaku dikatakan menyimpang dalam konteks korupsi ketika dasar utamanya diarahkan pada dorongan dalam diri yang bersifat self-interest dan obsesi. Jadi kepada diri sendiri tujuannya itu ya, dan dia mempunyai obsesi ya atau keinginan yang besar ya. Jadi self-interest itu memikirkan diri sendiri, egosentrisme tidak peduli terhadap konsekuensi yang akan diterima oleh orang lain, tidak murah hati, kikir, manipulasi, dan perilaku immoral ya. Sedangkan obsesi adalah kondisi di mana individu memiliki keinginan untuk memenuhi hasratnya tanpa memerhatikan apa akibat dari kondisi tersebut terhadap keberadaan orang lain. Jadi kondisi ini mengarahkan pada pemikiran yang irasional serta membawa dampak kerugian baik pada diri sendiri maupun orang lain ya. Jadi mengapa korupsi ini harus kita berantas bersama-sama ya? Karena saya yakin KPK tidak bisa memberantas korupsi sendirian ya. Jadi memang korupsi ini harus kita keroyok agar memang hilang dari bumi Indonesia. Nah, kenapa? Karena memang ketika orang melakukan korupsi, dia tidak hanya merugikan dirinya maupun keluarganya, tapi juga merugikan kita ya sebagai orang yang sebagai orang lain itu ya. Jadi ketika pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat publik mengkorupsi uang negara, maka ada kegiatan-kegiatan pembangunan negara untuk masyarakat lain seperti kita yang akhirnya terugikan ya. Nah, perilaku dan situasi menyimpang dari self-interest dan obsesi itu akhirnya merugikan diri sendiri tentu saja ya. Jadi tidak ada koruptor yang sebenarnya ujungnya itu menguntungkan mereka ya. Ujung-ujungnya adalah merugikan diri mereka ya. Kemudian selain merugikan diri sendiri, juga melanggar hak orang lain ya. Merugikan orang lain, manipulatif, dan pelanggaran terhadap aturan ya. Jadi tidak ada perilaku koruptif atau perilaku korupsi yang tidak melanggar aturan. Kesimpulannya, korupsi seharusnya tidak hanya berfokus pada ranah pejabat publik, penyalahgunaan wewenang misalnya ya, tapi dan korupsi tidak selalu terkait dengan hukum maupun kerugian uang negara. Korupsi bisa saja terjadi akibat perilaku keseharian yang berkaitan dengan peran kita ya sebagai seorang pribadi. Peran saya sebagai dosen, peran kalian sebagai mahasiswa itu bisa terjadi ya, perilaku-perilaku koruptif. Jadi mari kita pahami bagaimana peran kita sebagai individu bisa berdampak pada munculnya korupsi. Jadi semua masyarakat yang sudah dewasa tentu saja ya, itu mempunyai peran yang bisa berdampak pada maju mundurnya korupsi, pada berhasil atau tidaknya pemberantasan korupsi. Nah, korupsi ternyata sangat mungkin bisa terjadi ketika individu memiliki peran dalam lingkup pribadi dan sosial masyarakat ya. Jadi kita mempunyai peran dalam lingkup pribadi kita dan kita juga mempunyai peran dalam sosial masyarakat kita ya. Peran individu dalam lingkup pribadi mengarahkan pada tugas maupun perilaku yang dilakukan dan melekat pada status yang dimiliki sebagai ranah domestik atau rumah tangga maupun sebagai pribadi individu. Kemudian
peran individu dalam lingkup sosial masyarakat, mengarahkan pada tugas maupun perilaku yang dilakukan dan melekat pada status yang dimiliki dalam ranah publik. Kalau tadi ranah domestik atau rumah tangga, sekarang ranahnya publik maupun institusi formal maupun relasi sosial di lingkup masyarakat ya. Jadi kita sebagai individu mempunyai peran dan peran itu juga akan berpengaruh pada korupsi ya. Nah, peran individu dalam lingkup pribadi ada saya sebagai kepala rumah tangga karena sudah punya istri dan anak ya. Kalian sebagai anak bukan punya orang tua, kemudian sebagai anggota keluarga mungkin punya saudara ya, adik, kakak atau sepupu sebagai individu dan peran lainnya. Kemudian peran individu dalam lingkup sosial masyarakat, dalam institusi formal maupun relasi sosial sebagai pekerja, saya sebagai dosen ya. Kemudian ada yang sebagai pejabat, sebagai pendidik, kalian sebagai mahasiswa. Nah, itu bisa terjadi perilaku koruptif ya ketika kita menjalani peran-peran tersebut. Nah, kemudian bagaimana perilaku yang berpotensi mengarah pada korupsi terkait peran individu tersebut ya. Jadi ada situasi ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakjujuran itu ya. Ketika ada perilaku maupun situasi yang menyimpang yang berlawanan dengan norma atau hukum. Kemudian ketika kita berbicara mengenai segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjadikan dirinya terjebak pada potensi korupsi, maka seringkali disebut sebagai perilaku koruptif. Gitu ya. Yang disebut dengan perilaku koruptif itu kita memang bagaimana seorang individu atau kelompok menjadikan dirinya terjebak pada potensi korupsi. Jadi perilaku koruptif baik disadari maupun tidak disadari menjadi perilaku keseharian terkait peran individu yang dijalankan dan itu akan berpotensi menguatkan munculnya korupsi di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai peran kita masing-masing ya mempunyai peran masing-masing, kita juga bisa berkontribusi untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan kita dulu bisa menjadi individu yang anti korupsi ya, yang mempunyai integritas. Jadi bagaimana korupsi bisa terjadi? Ya pada dasarnya tadi ada teori yang mengatakan yaitu keserakahan ya, di mana di dalamnya ada self interest, memikirkan diri sendiri ya, tidak memikirkan orang lain. Kemudian memang mempunyai keinginan yang kuat atau obsesi untuk memperkaya diri. Jadi ketika individu terbiasa melakukan pelanggaran terhadap norma atau aturan terkait perannya dalam lingkup pribadi serta sosial masyarakat berupa perilaku koruptif, bisa terjadi pelanggaran hak orang lain, pelanggaran aturan hukum, moral maupun norma, merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri karena dia manipulatif ya. Akhirnya muncullah atau berpotensi munculnya korupsi. Nah, bentuk-bentuk perilaku koruptif ya. Mari kita belajar lebih jauh dengan melihat beberapa contoh perilaku koruptif yang sering kita dengar atau hadapi secara langsung ya. Atau kita lihat. Nah, ini perilaku koruptif terkait peran individu dalam lingkup pribadi ya. Jadi ranah domestik, kecenderungan di rumah tangga. Misalnya contohnya, selama Anda menjadi pelajar atau mahasiswa, pernahkah Anda meminta uang SPP melebihi dari yang seharusnya kepada orang tua ya? Istilahnya kalau zaman saya itu uniko ya. Usaha nipu kolot katanya ya. Nah, kasus itu kebohongan serta perilaku manipulasi ya. Bentuk pelanggaran terhadap norma maupun moralitas. Pelanggaran terhadap hak orang lain dalam hal ini orang tua Anda ya. Jadi memang ini bukan hal baru sebenarnya. Ya ketika saya SMA juga sudah dinasihati oleh guru saya waktu SMA, jangan pernah uniko ya, usaha nipu kolot. Salah satunya seperti ini ya. Jadi kasus-kasus ini bukan kasus baru, sebenarnya itu hal baru tapi memang ya pernah terjadi juga dari dulu-dulu juga seperti itu. Karena itu adalah salah satu sifat manusia yang kadang-kadang serakah ya. Kasus 2, pernahkah Anda punya keinginan membeli handphone yang melebihi dari budget yang Anda miliki agar terlihat lebih keren ya? Kalau dulu tidak ada ya, jadi zaman saya SMA tidak ada handphone, jadi belum ada kasus ini. Karena handphone itu saya ingat ketika saya kuliah di STP Bandung juga, itu masih mahal dan besar bentuknya dan harga SIM card-nya aja kalau nggak salah dulu 500.000 ya. Jadi masih jarang. Nah memang sekarang di tahun 2000-an ya sudah banyak handphone, makin lama makin canggih sehingga dan makin sering keluar yang baru ya. Sehingga pasti ada orang-orang yang punya keinginan membeli HP
melebihi dari budget dan melebihi mungkin dari kebutuhannya. Karena mungkin terlihat lebih keren, misalnya kameranya ada 5 misalnya seperti itu ya. Yang saya tahu kan ada 3 ya. Yang paling banyak, apakah sudah ada yang 5? Nah, tidak tahu nanti ke depannya. Terus bahkan iPhone katanya mau mengeluarkan handphone yang bisa dilipat ya, seperti dulu juga ada, tapi sekarang iPhone kan belum pernah ada handphone yang dilipat. Dia pengen mengeluarkan yang bisa dilipat. Nah, itu kasus ini mengarahkan diri kita pada jebakan perilaku korupsi ya. Berpotensi memunculkan perilaku menyimpang seperti manipulasi, kebohongan yang fokusnya pada upaya untuk memenuhi kebutuhan materi yang sedang diinginkan ya. Jadi ada rasionalisasi. Jadi rasionalisasi ini pembenaran ya. Pembenaran ketika kita ingin membeli HP yang melebihi budget kita, yang melebihi kebutuhan kita, bahwa memang ada pembenaran agar terlihat lebih keren, agar butuh padahal mah hanya ingin. Kasus 3, seberapa sering Anda membuat resolusi positif di tahun baru ya? Biasanya kan di akhir tahun itu di bulan Desember majalah-majalah atau media massa suka mengajak untuk membuat resolusi di tahun baru. Tapi bagaimana dengan mudahnya atau secara sengaja meninggalkan resolusi tersebut ya? Memang tidak ada yang dirugikan di sini ya. Tapi ini merupakan pelanggaran terhadap komitmen diri kita sendiri ya, maupun manajemen waktu yang sudah dibuat menjadi salah satu ranah perilaku yang membiasakan diri untuk tidak taat terhadap aturan atau komitmen diri ya. Jadi melakukan manipulasi terhadap diri sendiri dengan mencari pembenaran atas pelanggaran komitmen. Jadi sebaiknya ketika kalian punya komitmen ya, kalian harus menepati komitmen tersebut ya, karena manusia kan yang dipegang adalah komitmennya ya. Nah, tadi perilaku korupsi terkait peran individu dalam ranah rumah tangga atau domestik ya, dalam lingkup pribadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perilaku koruptif terkait peran individu dalam lingkup sosial masyarakat. Yang pertama, pernahkah Anda menyuap petugas polisi lalu lintas saat Anda terkena tilang? Jadi jujur waktu saya mungkin SMA ya atau SMP, karena saya SMP saja sudah punya SIM ya waktu saat itu ya. SMA yang saya ingat sih mungkin ya. Jadi memang saya sendiri pernah ya. Jadi karena saya juga belum mendapatkan ilmunya ya. Jadi tapi ketika saya sudah kuliah seperti kalian sekarang di STP Bandung, seingat saya ketika saya ditilang, saya sudah membiasakan diri untuk tidak memberi uang damai kepada oknum polisi ya. Bahkan ketika ada oknum polisi pun meminta damai, maksudnya istilahnya bayar di tempat ya, terus kitanya lolos, tidak ditilang, saya sudah tidak mau ya. Kenapa? Karena saya pikir ketika kita memberikan uang kepada oknum polisi di jalan ya, damai di tempat, berarti kita telah merugikan uang negara. Walaupun kita tidak mengambil ya, tapi memang itu sebenarnya adalah hak negara untuk mendapatkan uang karena pelanggaran yang kita lakukan, bukan hak dari oknum polisi tersebut. Ketika kita memberikan uang tersebut kepada oknum polisi tersebut, maka kita membuat dia menjadi, istilahnya dia memperkaya diri dia sendiri ya. Ini masuk kepada pelanggaran pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan korupsi ya. Jadi pelanggaran dalam perannya sebagai warga negara dalam mematuhi undang-undang. Resistensi terhadap kepatuhan pada aturan yang lainnya akan sangat mungkin terjadi. Jadi memang ini harus kita hilangkan kebiasaan ini ya. Jadi kalian kalau ditilang di jalan ya, dan ada oknum polisi yang akan mengajak kalian damai, kalian tolak saja. Kalian bilang kalian mau bayar ke bank saja ya. Bayar ke bank, kalian minta slipnya untuk bayar ke bank, kemudian kalian bayar ke bank, kalian dapat kwitansinya, tanda pembayaran dari bank, kalian bawa ke kantor polisi untuk mengambil surat kalian yang diambil Pak Kasim atau STNK seperti itu. Itu yang biasa saya lakukan setelah saya sudah mulai kuliah ya. Kemudian kasus 2 di dalam perilaku koruptif terkait peran individu dalam lingkup sosial masyarakat adalah pernahkah Anda menyerobot antrian saat akan membeli sesuatu? Nah, ini kalau pernah berarti Anda telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain ya. Apabila Anda sering atau terbiasa melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain akan menjadikan afeksi tumpul ya. Jadi afeksi itu jadi bagaimana kita merasakan mana hak milik kita dan mana hak milik orang lain. Nah ini yang bahaya apabila sudah tumpul sehingga kita akan
gampang atau dengan mudahnya mengambil hak orang lain. Kemudian yang ketiga, pernahkah Anda terlambat masuk kelas saat akan menghadiri kuliah tertentu? Nah, ketika Anda terlambat masuk kelas pada dasarnya mengganggu hak orang lain, tapi ini penjelasan kasusnya ketika dalam bentuk tatap muka langsung ya, jadi di kelas. Jadi ini mengganggu hak orang lain seperti mengganggu konsentrasi dosen dan dianggap sebagai bentuk tidak menghormati. Ketika Anda berperan sebagai pendidik, maka keterlambatan masuk kelas sama saja dengan mengurangi hak mendapatkan pengetahuan siswanya. Makanya kenapa saya berusaha untuk selalu di-on-kan sebelum waktunya, jadi harus bukan on time lagi, kita harus in time ya. Jadi kita harus membiasakan in time sebelum waktunya kita sudah siap ya. Kebiasaan terlambat bisa saja akan berdampak pada keterlambatan lainnya yang efeknya akan merugikan lebih banyak orang lain, seperti misalnya Anda terlambat naik pesawat dan penumpang yang lain harus menunggu Anda. Jadi memang kita harus membiasakan untuk sangat-sangat menghargai waktu ya. Karena waktu itu tidak akan pernah kembali ya. Kalau uang hilang atau uang habis, kita bisa cari lagi dan dapat lagi insya Allah. Tapi kalau waktu hilang, sudah tidak akan kembali lagi ya. Waktu itu yang sangat berharga di dunia ini. Jadi kita harus sangat menghargainya dengan selalu berusaha in time. In time itu lebih dari on time. Kalau on time itu tepat waktu, kalau in time sebelum waktunya kita sudah hadir seperti itu. Kemudian kasus 4, pernahkah Anda membuat tugas kuliah dengan melakukan copy paste ya secara keseluruhan dari blog milik orang lain tanpa mencantumkan nama penulisnya? Kasus ini mengutip tulisan orang lain tanpa mencantumkan nama penulisnya berarti Anda sedang melakukan plagiarisme atau plagiarisme yang berarti merampas hak orang lain. Terbiasa untuk melakukan copy paste dengan bentuk plagiarisme berpotensi menjadikan afeksi Anda menjadi tumpul untuk memahami di mana posisi hak Anda dan hak orang lain. Jadi melakukan copy paste secara keseluruhan sendiri sudah bentuk kemalasan ya. Jadi boleh kita lihat punya orang lain boleh ya, bukannya tidak boleh, apalagi dengan zaman era keterbukaan informasi, arus informasi dan kecanggihan teknologi saat ini ya. Tapi ketika kita misalnya melakukan atau melihat karya orang lain dan kita mengkopinya atau menirunya ya, kita harus mencantumkan siapa yang membuat itu ya. Jadi biasakan seperti itu ya. Jadi kalau kalian buat buku saja, ketika kalian buat buku kemudian kalian mengambil dari internet ya bahan-bahannya, tidak apa-apa boleh, tapi kalian cantumkan bahwa kalian itu mengambil dari sumbernya dari ini, ada daftar sumbernya atau daftar pustakanya seperti itu. Jadi bukannya tidak boleh, yang tidak boleh adalah ketika kita melakukan copy paste atau meniru karya orang lain ya, dan dalam karya kita dan kita akui sebagai karya kita keseluruhan, tidak kita tuliskan atau tidak disebutkan kita mengambil dari mana atau sumbernya dari mana. Nah, jadi catatannya, perhatikan pikiranmu karena pemikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Perhatikan perilakumu karena perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Perhatikan karaktermu karena karakter dapat menentukan nasibmu. Itulah dari Lause ya. Dalam hadis Muslim ada dikatakan bahwa memang dalam Al-Quran ya, bahwa nasib manusia itu tidak akan berubah kalau kita tidak berubah ya. Jadi kita ingin berubah ya, kita harus mengubah perilaku kita ya, yang dari awalnya dari pikiran. Makanya kenapa kita harus selalu berpikiran positif ya. Selain berperasaan positif, kita harus berpikiran positif, karena dengan pikiran positif akan dapat menentukan atau merubah nasib kita. Jadi intinya, peran yang Anda atau kita jalankan saat ini menuntut kita untuk bisa berperilaku yang sesuai dengan aturan hukum, norma maupun moralitas. Ketika kita tidak mampu membangun atau memaksa diri untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan perilaku yang sejalan dengan tuntutan aturan hukum, norma maupun moralitas tersebut, maka kita sedang melemparkan diri kita ke dalam jebakan perilaku koruptif ya. Jadi kita harus bisa mengembangkan tadi pemikiran, sikap dan perilaku yang sesuai aturan ya, sesuai hukum, sesuai norma, sesuai dengan moralitas. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan saya kembalikan ke moderator ya. Untuk ya. Baik, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Bapak
Cecep Ucu Rahman yang sangat luar biasa. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya Pak. Iya, silakan. Baik, silakan. Kepada audien diharapkan untuk tenang dan yang saya tunjukkan yang dapat berbicara, silakan gunakan fitur raise hand bagi yang ingin bertanya. Sudah ada. Baik, untuk Gusti Aldi Febriansyah ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Gusti Aldi Febriansyah. Saya ingin bertanya tentang kemarin baru-baru saja ada kasus yang tentang korupsi uang untuk membantu yang terkena dampak COVID-19. Terus saya ingin bertanya, banyak orang yang berpendapat kalau misalkan orang yang melakukan korupsi itu harusnya dihukum mati dan sebagainya. Dan menurut Pak Cecep seharusnya tuh dilakukan apa ya? Soalnya orang yang sudah dipenjara keluar dari penjara dengan kasus korupsi, tapi dia masih bisa melakukan korupsi untuk kasus selanjutnya. Apakah ada solusi dari Pak Cecep? Terima kasih, Pak. Ya. Moderator, apakah satu-satu dulu atau sekalian pertanyaannya? Satu-satu dulu aja, Pak. Baik. Langsung saja ya, Gusti Aldi Febriansyah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bagus ya pertanyaannya dikaitkan dengan peristiwa terkini ya, dengan kejadian yang kita bisa lihat, kita dengarkan, kita tonton mungkin di media massa ya. Jadi memang ada kasus yang cukup menghebohkan ya dalam era pandemi COVID-19 ini, ketika kita sedang dalam istilahnya krisis kesehatan, di mana kita sedang berjuang keluar dari pandemi COVID-19 dan ada program bantuan sosial untuk mengatasi ini, tapi tiba-tiba kita mendengar kasus adanya korupsi di bantuan sosial. Sangat ironis ya, bagaimana program yang seharusnya untuk masyarakat yang memang terkena dampak besar terhadap pandemi COVID-19 ini justru dikorupsi ya oleh pejabat negara. Tapi saya menyebutkan para, kenapa? Karena memang yang melakukan tidak satu orang ya. Karena biasanya memang korupsi itu ada istilahnya beberapa orang ya. Dan memang ternyata di persidangan juga terbuka ya, maksudnya akhirnya muncul nama-nama yang lain ya. Nah memang menurut saya, walaupun korupsi sudah disebut ya, sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa ya. Jadi bukan kejahatan ece-ece atau kejahatan ya seperti maling ayam atau maling sendal di tempat ibadah, kan suka tuh kita kalau lagi sholat ke masjid ya, tiba-tiba hilang sendal kita. Ataupun misalnya seperti kasus-kasus dulu ada nenek-nenek yang ngambil kayu atau ngambil buah ya di penjara. Bukan seperti itu, tapi ini merupakan kejahatan luar biasa yang sama seperti terorisme ya, yang membunuh banyak orang, sama dengan narkoba ya, yang merugikan para generasi bangsa, yang bisa menghancurkan masa depan mereka. Nah, menurut saya memang dari punishment-nya ya, dari hukuman yang diterima oleh para koruptor ini masih kurang berdampak ya. Jadi memang ketika ada wacana untuk memberikan hukuman mati, menurut saya itu bisa dikaji lebih dalam ya, dengan ada syarat-syarat tertentu sampai sejauh mana seorang koruptor bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi memang sudah disepakati dulu syarat-syaratnya, ketika misalnya merugikan negara sampai berapa M atau berapa T atau misalnya seperti itu ya. Kemudian memang dia adalah misalnya seorang pejabat negara atau penegak hukum yang seharusnya memberi teladan ya. Jadi memang, dan ini juga termasuk
menurut saya suatu hal yang luar biasa ketika korupsi untuk bantuan bencana ya. Jadi kan ketika terjadi bencana atau krisis ini memang harusnya uang-uang itu aman ya. Maksudnya aman itu ya memang diberikan kepada orang yang membutuhkan dan sesuai jumlahnya ya. Kalau ini kan jumlahnya sudah dikurangi. Nah, ini menurut saya harus memang diberikan efek jera, yaitu tadi dengan memberikan semaksimal mungkin hukumannya ya. Dan menurut saya kalau memang diperlukan hukuman mati ya kenapa tidak ya untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depannya ya. Karena sampai saat ini memang saya perhatikan juga ya tadi efek jerahnya itu masih lemah ya. Baik itu di narkoba ya dan di korupsi juga seperti itu ya. Dan kita lihat memang orang yang sudah korupsi ketika menjadi pejabat kemudian dia masuk penjara di penjara dan mendapatkan banyak remisi akhirnya keluar ya. Dan akhirnya menjadi pejabat lagi di partai politik sebelumnya yang mengusungnya ya, menjadi dewan pembina atau apalah. Itu kan membuktikan bagaimana di kita kadang-kadang memang masyarakat itu seperti terbiasa dengan perilaku-perilaku korupsi dari pejabat. Jadi orang tersebut ya akhirnya aktif lagi di partai politiknya ya. Saya sangat ironis ya, seharusnya memang dia sudah istilahnya itu harusnya sudah melakukan hal-hal yang bagaimana dia mengganti rugi keuangan negara maupun kerugian yang diterima oleh masyarakat ya. Sampai saat ini memang saya belum pernah dengar ada koruptor yang dimiskinkan ya. Itu juga menurut saya salah satu efek jerah ya. Jadi ketika koruptor terbukti bersalah, dia harusnya selain dihukum penjara juga dimiskinkan sehingga itu akan menjadi contoh bagi pejabat publik yang lain agar jangan melakukan seperti itu ya. Karena kan ketika sekarang tidak dimiskinkan, dia keluar dari penjara, dia masih banyak punya uang ya. Karena memang dia hanya cukup membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim ya, bukan dimiskinkan. Nah, seharusnya menurut saya koruptor itu dimiskinkan sehingga orang lain itu bisa melihat bagaimana sengsaranya ketika melakukan korupsi ya. Tapi ini kan tidak ya, tidak dimiskinkan sehingga dia keluar menjadi tokoh partai lagi, keluar ya masih banyak uang ya. Bahkan mungkin uang itu juga masih hasil dari sisa-sisa korupsi yang tidak ketahuan ya. Karena seringkali yang ketahuan itu atau yang disita oleh negara itu jumlahnya tidak sebesar yang aslinya yang sebenarnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu pendapat saya, Gusti. Ada tanggapan? Baik Pak, terima kasih. Paling tanggapan saya ini sih Pak, kalau misalkan setahu saya, kalau biasanya orang itu sebelum melakukan hal yang kemungkinan dia udah tahu, seperti kayak dia bakal korupsi nih, terus habis itu sebelum korupsi dia tahu kalau bakalan dimiskinin gitu, berarti dia sebelum-sebelumnya kayak entah itu dia investasi atau apa segala macam. Nah, yang investasi-investasi ini kan berarti dia masih ada uang-uang yang lainnya gitu, Pak. Nah, mungkin kayak investasinya dari yang orang ini pun dihentikan juga gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Betul, Gusti. Saya sependapat. Ini memang jadi ya itu tadi ketika dimiskinkan itu ya memang dicari link-linknya ya. Jadi dia menggunakan uang korupsi itu untuk apa saja, beli tanah, mungkin investasi juga, beli perusahaan, beli usaha-usaha produktif. Nah itu juga memang harus disita oleh negara atau bahkan akhirnya dikelola oleh negara untuk ya kemakmuran kita. Kita itu kurang kayak apa ya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas itu bahan-bahan tambang, sumber daya alam kita sangat besar ya. Harusnya kita itu menjadi salah satu negara maju di dunia karena dengan kekayaan alam kita. Tapi ya karena banyak perilaku koruptif, pejabat-pejabat publik yang melakukan korupsi sehingga sampai sekarang kita belum bisa dikategorikan sebagai negara maju ya. Terima kasih Gusti atas pertanyaan dan pendapatnya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi dari Muhammad Fawaz. Silakan Muhammad. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz. Mohon maaf, ingin bertanya Pak. Sesuai yang kita ketahui, korupsi ini kan sudah terjadi sejak
beberapa tahun yang lalu atau sudah sering terjadi gitulah Pak. Ya. Kenapa sih hukum dari awal dulu itu tidak memberatkan korupsi ini sehingga sampai sekarang korupsi menjadi seperti budaya setiap tahun mungkin. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kenapa Pak Cecep lebih memilih mengedukasi daripada Pak Cecep ikut bergabung di KPK atau bagian yang memberantas korupsi gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Muhammad Fawaz ya. Pertanyaan menarik. Mengapa koruptor tidak dihukum berat tadi ya, diberi efek jerah, padahal ini sudah terjadi dari dulu ya, bukan dari zaman Orde Baru saja, atau zaman ini saja, atau bahkan di zaman Orde Lama saja, atau di zaman perjuangan. Jadi kalau kita baca sejarah, di zaman Pangeran Diponegoro saja sudah terjadi korupsi ya. Jadi di Pangeran Diponegoro sangat marah ketika tahu ada pejabat kerajaan, karena pada saat itu masih kerajaan ya, ada pejabat kerajaan yang mengkorupsi uang untuk rakyatnya. Apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro langsung membuka sendalnya mungkin ya, kalau dulu kan jarang pakai sepatu, sendalnya, dan memukul anak buahnya itu dengan sendalnya ya. Saking marahnya. Cuman memang pada saat itu belum ada aturan atau hukum-hukum yang mengatur seperti apa. Dan memang ya di kita itu memang orang Indonesia itu adalah orang timur ya, yang budaya timur yang memang kita tuh ada sikap-sikap toleransi, tenggang rasa. Nah kadang-kadang memang budaya-budaya ini yang tidak tepat penggunaannya ya. Toleransi itu sangat penting ya. Tapi ketika ada hal-hal yang dapat merugikan kita semua, memang toleransi ini harus dihilangkan menurut saya. Dan memang ketika kita ingin menghukum seberat-beratnya koruptor ya, nah yang jadi masalah kadang-kadang di bagian yang membuat hukum, membuat peraturan perundang-undangan, atau bahkan penegak hukum sendiri juga ada yang terlibat ya. Nah disinilah yang memang sumber daya manusia yang bekerja di penegakan hukum, di bagian-bagian yang membuat rancangan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan itu memang harus benar-benar diseleksi, disaring yang orang-orang yang punya integritas tinggi ya. Sehingga hasil-hasil kebijakan peraturan undang-undang itu bisa memang mencerminkan keadilan dan bagaimana membuat negara kita ini benar-benar tegas terhadap koruptor ya. Nah, kan kalian bisa searching di Google bagaimana ada hakim, ada jaksa ya, ada anggota DPR yang bahkan ada para penegak hukum lainnya yang memang juga mereka terjebak atau bukan terjebak ya, kalau misalnya bukan terjebak, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan korupsi ya. Jadi sehingga ketika ada usaha-usaha untuk memberatkan koruptor ini ya, ada perlawanan ya, ada perlawanan ataupun ada resisten, mereka tidak mau para koruptor ini terlalu berat dihukum ya, seperti itu. Makanya memang dibutuhkan orang-orang seperti Novel Baswedan ya, yang berani istilahnya ketika membongkar kasus korupsi di tubuh tempat asalnya bekerja itu di Polri, di kepolisian. Dan itu akhirnya memang ada resikonya ya. Resikonya akhirnya mata sebelah kirinya menjadi buta ya, karena disiram oleh anak buah. Saya yakin itu anak buah dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau ya. Tapi orang-orang seperti Novel Baswedan ini masih sedikit ya di Indonesia ya. Jadi orang-orang yang berani melawan ketidakadilan ataupun perilaku-perilaku koruptif di tubuh-tubuh instansi-instansi penegak hukum ini masih jarang ya. Ada hakim kan yang sampai sekarang masih menjalani masa hukumannya ya karena terlibat korupsi ya. Ada jaksa juga yang heboh juga kan ya, terlibat korupsi juga. Jadi bagaimana kita akan bisa benar-benar menghukum mereka ya, karena di lingkaran sananya masih banyak orang-orang yang tidak jujur ya, orang-orang yang sedikit banyaknya terlibat dalam arus korupsi ini ya. Makanya kenapa ketika kita reformasi ya tahun 98, mungkin kalian sudah lahir atau belum ya. Saya waktu itu masih kuliah di STP Bandung tingkat 3 ya, tingkat akhir. Nah, dari ahli atau pengamat politik Amerika mengatakan setelah reformasi, kalau Indonesia ingin maju, apa yang harus dilakukan? Salah satu cara, istilahnya bisa dianggap revolusioner ya, cara yang
bisa membuat Indonesia maju adalah potong satu generasi. Maksudnya apa? Bagaimana generasi-generasi yang mungkin terlibat ataupun ada sangkut paut secara langsung maupun tidak langsung dengan masa lalu itu diganti oleh generasi berikutnya. Seperti itu. Tapi hal itu tidak dilakukan ya. Akhirnya sampai sekarang ya kita seperti ini ya. Karena akhirnya generasi baru itu terkontaminasi juga oleh ya kebiasaan-kebiasaan lama yang sebenarnya itu tidak membuat kita lebih baik seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa istilahnya membuat koruptor ini dihukum seberat-beratnya ya memang harus dibersihkan dulu orang-orang di sekitar yang bisa membuat undang-undang, membuat kebijakan untuk memberatkan hukuman bagi para koruptor. Kemudian kenapa saya lebih kepada pendidikan ya, jadi memang strategi pemberantasan korupsi itu ada 3 ya. Yang pertama pemberantasan atau penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, oleh Polri, dan oleh Kejaksaan ya. Ada juga strategi pencegahan ya. Nah, pencegahan ini biasanya kalau di kementerian seperti di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada di inspektorat ya, di inspektorat. Dan ada yang ketiga itu di pendidikan ya. Nah, memang saya masuk ke ranah pendidikan bukan karena saya tidak mau misalnya ke penindakan ataupun pencegahan, tapi memang karena status saya sekarang adalah sebagai dosen ya. Karena status dosen memang akhirnya perannya itu adalah sebagai pendidik. Dan sebagai pendidik adalah memberikan penyuluhan seperti itu ya. Dan untuk informasi saja ya, jadi di awal-awal saya menjadi PNS di Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan pada saat dulu namanya Kembudpar ya, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008 saya masuk. 2009 atau 2010 saya sempat mencoba untuk mengajukan ataupun melamar posisi di KPK ya. Untuk ya mungkin mutasi akhirnya tuh pindah instansi. Tapi tidak lolos ya. Saya yakin itu juga sudah ketentuan Allah ya. Jadi ya akhirnya saya terima saja. Tapi akhirnya memang ketika saya jadi dosen di STP di masa pandemi COVID-19 ini hikmahnya adalah saya bisa mengikuti pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK dan mengikuti tes menjadi penyuluh anti korupsi muda dan dinyatakan kompeten untuk memberikan penyuluhan. Dan saya juga kemarin baru daftar untuk menjadi asesor ya. Jadi kalian juga sebagai mahasiswa kalau mau bisa menjadi penyuluh anti korupsi pertama. Jadi tingkatannya ada penyuluh anti korupsi pertama, kemudian penyuluh anti korupsi muda, penyuluh anti korupsi madya, dan penyuluh anti korupsi utama. Nah, kemudian untuk yang mulai dari yang muda seperti saya bisa menjadi asesor. Asesor itu adalah orang yang menguji seseorang yang ingin menjadi penyuluh anti korupsi pertama. Gitu. Nah, itu kurang lebih jawaban saya ya. Muhammad Fawaz, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Pak Cecep, terima kasih atas jawabannya Pak. Iya, sama-sama. Baik Pak, ini mungkin ada yang bertanya lagi terakhir. Baik. Itu dari Dimas Tri Anugrah Pak. Dimas Tri Anugrah. Silakan Dimas Anugrah. Baik, Pak Cecep. Tes, halo. Ya, silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang dampak apa saja yang diakibatkan oleh para koruptor yang dapat menyebabkan kerugian pada negara. Ya. Baik, terima kasih Dimas Tri Anugrah ya atas pertanyaannya. Dampak apa saja yang bisa diakibatkan oleh korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara? Banyak ya Dimas ya. Hampir seluruh aspek bisa kita kena dampaknya ya. Mungkin bagi kita yang kuliah ya, apalagi di STP Bandung kan ada anggarannya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Mungkin tidak begitu merasakan, tapi bagi orang-orang mungkin yang kuliahnya punya anak di SD, sekolah SD Impres ya, dulu namanya istilahnya Impres dari atau pun Banpres ya, bantuan presiden Impres, yang ketika keuangan negara yang seharusnya misalnya untuk anggaran pendidikan, untuk membangun sekolah,
dikorupsi ya. Jadi makanya kenapa sering kita atau pernah kita dengar ya di media massa atau kita baca ya atau kita lihat bagaimana ada SD gedung yang roboh ya, ada sekolah bangunannya yang sudah memprihatinkan. Itu sebenarnya salah satu dampak dari adanya korupsi di anggaran pendidikan ya. Ataupun misalnya buku-buku yang telat datang atau bahkan tidak datang, tidak dibagikan seperti itu. Termasuk ketika tadi ya, bagaimana bantuan sosial untuk rakyat yang terkena dampak COVID-19 dikorupsi ya. Jadi yang seharusnya mereka mendapatkan misalnya vitamin, mendapatkan makanan yang layak, mereka akhirnya tidak mendapatkan dan akhirnya mungkin imun tubuhnya menurun ya, akhirnya ya menjadi positif ya. Walaupun kan ujung-ujungnya memang kalau kita meninggal itu adalah takdir ya. Tapi intinya bagaimana kita terkena dampak atau orang itu terkena dampak akibat korupsi keuangan negara. Banyak sekali. Ketika anggaran untuk lingkungan dikorupsi, maka akhirnya rebuisasi ataupun penanaman hutan-hutan yang gundul pun akhirnya terkendala ya. Akhirnya makanya kenapa mungkin di Kalimantan terjadi banjir karena memang uang-uang untuk menanam kembali pohon-pohon di hutan-hutan yang gundul itu ya sudah sedikit atau tidak ada bahkan ataupun ya tidak semestinya sehingga akhirnya ya banjir lagi seperti itu. Jadi sebenarnya dampak itu akan kita rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya. Jadi kalian juga memang harus kritis ya apabila kalian sudah menjalankan kewajiban kalian dan misalnya tidak menerima hak kalian harus kritis untuk mempertanyakan mengapa seperti itu ya. Seperti ya contohnya ketika kalian misalnya sekarang sudah membayar uang kuliah ya, kemudian ada hak-hak kalian untuk mendapatkan misalnya baju seragam atau buku ataupun lain-lain itu apabila kalian belum mendapatkan boleh kalian tanyakan ya karena itu hak kalian. Tapi tentu saja kita harus mendahulukan kewajiban dulu ya. Termasuk juga ketika kita sebagai warga negara kita sudah membayar pajak, sudah menjalankan kewajiban kita, kemudian ada hak-hak kita yang tidak kita dapatkan itu kita bisa tanyakan. Dan biasanya ketika terjadi penyalahgunaan uang negara yang dikorupsi itu, yaitu kita akan kurang mendapatkan hak-hak kita secara layak atau sepantasnya karena akhirnya memang negara tidak mampu atau tidak bisa memberikan haknya karena ya keuangannya yang seharusnya diberikan kepada masyarakat banyak diambil oleh segelintir orang ya. Karena sebenarnya kan yang korupsi itu tidak banyak ya. Maksudnya tidak banyak tuh dibandingkan masyarakat yang tidak korupsi lebih banyak yang tidak korupsi tapi yang korupsi itu sedikit tapi karena mereka mempunyai kekuasaan walaupun sedikit itulah akhirnya merugikan orang banyak. Nah, itu makanya kenapa jiwa kenegarawanan, jiwa integritas itu ataupun nilai-nilai anti korupsi itu perlu kita miliki agar jangan sampai ketika kita menjadi pejabat, ketika kita mempunyai kekuasaan, kita melakukan hal yang sama ya. Karena kalian kan tidak tahu nasibnya nanti seperti apa. Saya punya teman kata saya juga hanya lulusan D3 seperti nanti kalian lulus hanya AMD tapi bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya daerah di Kabupaten Garut. Siapa tahu kalian nanti menjadi anggota dewan ya. Nah, ketika kalian punya kekuasaan, kalian harus memperjuangkan keadilan ya. Jadi harus memperjuangkan bagaimana kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak ya, mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan kelompok atau apalagi pribadi. Kurang lebih seperti itu ya, Dimas. Baik Pak, Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak. Sama-sama. Baik, tadi ada yang ingin bertanya lagi dari Hafizuddin. Baik Pak, perkenalkan nama saya Hafizuddin Kazami, izin bertanya saya Pak. Ya, silakan. Kan tadi seperti yang Bapak bilang ada beberapa kasus kasus korupsi yang menyangkut dana negara ya Pak. Nah itu uang sitaannya itu bakal balik lagi untuk negara atau ada ditahan ke beberapa pihak ya Pak? Baik, terima kasih Hafizuddin Kazami ya. Nama kamu keren ya. Unik, jarang orang. Kazami, Hafizuddin Kazami. Jadi setahu saya informasi dari KPK memang setiap sudah diputuskan inkrah ya di pengadilan oleh hakim ketika terjadi kasus korupsi maka uang-uang itu akan disita oleh negara ya.
Jadi memang menjadi pemasukan ke negara ya. Walaupun bukan pemasukan murni seperti devisa dari luar negeri ya, tapi maksudnya akan menambah kas negara kembali. Jadi ya memang sudah banyak, setahu saya ya, uang negara yang disita, tapi memang jumlahnya yang dikorupsi jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah disita ya. Karena ketika terjadi korupsi kan biasanya memang dibagi-bagi, kemudian dibelanjakan, mungkin ada yang barang apapun. Nah, akhirnya memang yang didapatkan oleh KPK kadang-kadang berbentuk barang ya, mungkin mobil, mungkin lukisan, barang-barang mewah. Nah, kenapa makanya di KPK sendiri suka dilelang ya, barang-barang sitaan dari koruptor itu dilelang untuk mendapatkan uang, akhirnya dikembalikan kepada negara. Jadi memang aturannya akan kembali kepada negara ya. Dan saya yakin ya, memang tidak semua instansi itu ya bersih, pasti ada aja yang tidak bersihnya. Tapi saya yakin di KPK lebih banyak yang bersih dibanding yang tidak ya. Nah, kita berharap dimanapun kita berada seperti itu ya. Jadi lebih banyak yang bersih dibandingkan yang tidak. Karena ketika kita berada di lingkungan yang bersih ya, kita akan malu ketika kita tidak bersih ya. Tapi sebaliknya ketika lingkungan kita tidak bersih ya, jadi kita akan memaklumi atau menganggap biasa karena orang juga seperti itu semuanya, kebanyakan atau ya. Jadi kita tidak akan ada merasa malu. Tapi ketika kita di lingkungan yang bersih, insya Allah kita akan menjadi merasa aneh ya. Sama seperti saya baca di dalam pandemi COVID-19 ini, ada di negara yang memang terbiasa pakai masker, ketika ada orang tidak pakai masker akan dilihatin ya, kita akan merasa aneh. Seperti itulah yang mudahnya. Tapi ada juga di negara mungkin yang mereka sudah merasa aman dalam pandemi COVID-19 sehingga tidak pakai masker. Ketika kita pakai masker kita akan menjadi merasa aneh ya. Makanya kenapa ya itu bergaulah dengan orang-orang bersih ya, yang jujur, sehingga kalian pun akan terbawa bersih dan jujur, insya Allah. Yang lebih seperti itu. Habibudin Kazami, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Pak Cecep, terima kasih Pak. Iya. Baik, untuk sesi tanya jawab kita tutup saja ya Pak. Iya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi kita hari ini, yaitu korupsi dan integritas. Kesimpulannya adalah korupsi merupakan perilaku yang sangat buruk dari pejabat publik politikus maupun pegawai negeri sebagai memperkaya diri dengan cara yang tidak baik, salah satunya menyalahgunakan kekuasaan dan keserakahan. Selain oleh para pejabat, korupsi juga dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kekuasaan seperti guru, dosen, mahasiswa, dan sebagainya. Dan koruptif juga sebagai salah satu sikap korupsi yang biasa yang ada di kehidupan sehari-hari. Kita sebagai anak muda haruslah menanamkan sikap integritas sebagai perlawanan anti korupsi untuk menurunkan angka korupsi di Indonesia ini. Baiklah, itu kesimpulan yang saya dapat berikan pada pemaparan materi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Cecep Ucu Rahman. Demikian tadi pemaparan materi hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Selanjutnya waktu saya kembalikan sepenuhnya kepada MC. Baik, terima kasih Saudari Harnita. Sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Cecep. Mohon izin untuk partisipan menyalakan videonya. Mohon izin Bapak, silahkan. Ya. Baik, saya mulai ya. Foto bersamanya 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya ya. Silakan Sri ditutup. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat tadi dapat kita pahami dan kita terapkan. Sebelum kita mengakhiri acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan.
Saya selaku MC pada webinar pagi hari ini menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Cecep. Ya. Terima kasih Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep. Selamat pagi. Pagi.